Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Giri Rizky Sputra, NIM 20120221214 dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan tentang materi UAS Agama Hindu Rombal 21. Soalan pertama, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi? Menurut saya sendiri, nilai-nilai dari Trikaya Parisuddha yaitu Triparisuddha merupakan 3 perilaku yang harus disucikan, yaitu perilaku dalam berpikir yang bersih dan suci, manacika, perilaku dalam berkata yang baik dan benar, wacika, dan perilaku dalam berbuat yang baik dan benar, kayika. Jadi, untuk menghindari perbuatan korupsi, maka harus dilakukannya dan dipahami tentang ajaran Trikaya Parisuddha. Karena dengan adanya akal budi, kemampuan bersuara bisa berkembang menjadi kemampuan berbahasa dan komunikasi yang baik, serta kemampuan bergerak menjadi kemampuan bertindak dan berkarya. Ketiga potensi manusiawi tersebut menyebabkan manusia memiliki kemampuan berpikir, berkata, dan bertindak atau berbuat. Agar perilaku manusia terkait dengan kemampuan tersebut dapat terlaksanakan dengan baik, maka perlu disucikannya dia. Yang kedua, berikanlah pendapatmu apakah Banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan. Menurut saya sendiri, tentang Banten dalam tradisi agama Hindu itu harus tetap dipertahankan, karena Banten merupakan salah satu sarana untuk persembahyangan terhadap ide Sang Hyang Widi-Wasa, bentuk rasa syukur terhadapnya, dan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan secara tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Yang nomor 3, nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak dan berikan solusinya. Dalam agama Hindu sangat melarang keras dalam prostitusi dan pengadaan peserta miras. Menurut pandangan umat agama Hindu, pelacuran hal yang sangat dilarang, karena dalam agama Hindu, tubuh wanita itu barat susu kehidupan bagi generasi berikutnya. Mereka yang memperjualbelikan susu kehidupan dalam pandangan hidup hukumnya adalah kutukan seumur hidup. Selanjutnya, menurut saya solusi yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya bisnis prostitusi online adalah untuk pemerintah menambah lapangan kerja baik di perkotaan maupun di pedesaan, dan pemerintah sebaiknya mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan berikan contohnya? Menurut saya sendiri, nilai agama Hindu yang dapat dipelajari adalah nilai tatamasi, yaitu nilai moral yang berlandaskan agama Hindu. Contohnya seperti membantu teman yang membutuhkan pertolongan, saling menghargai satu sama lain, dan saling menolong sesama umatnya. Soal yang kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan dan berilah contohnya. Menurut saya pribadi, jika terdapat hubungan yang kurang baik antara ketaatan beragama dengan perilaku korupsi birokrasi, semakin kurang ketaatan pada pegawai, maka semakin tinggi juga tingkat korupsi yang dilakukannya. Dan sebaliknya, jika semakin taat pegawainya dengan ketaatan beragama, maka akan berkurang tingkat korupsinya. Yang keenam, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengajian center yoga selama ini. Untuk mencapai suatu tujuan pada hakikat yang lebih tinggi daripada mistik Hindu yang merupakan ajaran yang mengharuskan dan terdapat dalam kitab Veda yang menyebutkan lahir dan batin, bersatunya jiwa ataupun atman dengan Tuhan yang disebut Brahman atau Moksa. Moksa sendiri memiliki arti tujuan yang terakhir dari semua ajaran agama Hindu tentang umat manusia dengan Tuhan yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widi-Wasa. Untuk mencapai itu, seorang harus berbuat sesuatu kebaikan berlandaskan ajaran agama Hindu agar mencapai kesempurnaan yang tak lain adalah moksa dan dharma. Soal nomor 7, dalam bab tentang bakti, dalam kitab Bhagavad Gita yang dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu.
Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajiban seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagawan Gita yang dimaksud? Makna yang terkandung dalam Bhagawan Gita ialah dapat kita lihat dari sloka-sloka di atas dan dapat disimpulkan bahwa kita dapat menyembah kepribadian Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan secara langsung melalui bakti disebut dengan orang yang mengakui bentuk kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Yang kedelapan, Ngaben banyak menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda Ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya sendiri, upacara Ngaben perlu dilakukan karena upacara Ngaben sendiri sudah menjadi simbol untuk menyucikan orang yang telah meninggal. Karena pada nyatanya seorang yang meninggal, yang mati hanyalah jasad kasarnya, tetapi dengan rohnya tidak. Oleh karena itu diperlukan upacara Ngaben untuk menyucikan roh tersebut. Yang kesembilan, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatna besar-besaran, seperti ngentak linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang sebuah sisa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Pendapat saya sendiri, masyarakat Hindu juga harus melakukan yatna seimbang, baik mau skala maupun niskala, sehingga berjalan seimbang antara skala dan niskala. Yang terakhir, seorang bersepuru, Yatra Yoga Wespada Krishna Yatra Parto Damodara Tarta Siri Vijatyo Butir Durta Nitir Matir Mama. Artinya di mana ada Krishna penguasa yoga dan Arjuna yang bersandakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18:8. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bhagavad Gita di atas, contoh yang dapat dilakukan sehari-hari seperti dalam melaksanakan puja Trisandya dan Mesaiban atau ngejot. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.